John Hertman kini mendapat tantangan besar. Timnas Indonesia wajib punya plan B. Kabar mengejutkan datang dari lini belakang, sementara dukungan dari Eropa mulai mengarah ke skuad Garuda. Lalu, apa sebenarnya yang sedang disiapkan Hertman sebelum FIFA ASEAN Cup dimulai? Tekanan besar kini semakin mengarah kepada John Hertman. Pelatih asal Inggris tersebut menghadapi ekspektasi tinggi menjelang bergulirnya FIFA ASEAN Cup. Publik tidak hanya menuntut timnas Indonesia tampil dominan, tetapi juga meminta Hertman menunjukkan kecerdasan taktik ketika menghadapi lawan yang mampu membaca permainan Garuda. Salah satu tuntutan terbesar yang kini mengemuka adalah keharusan memiliki plan B yang benar-benar matang. Permintaan tersebut sangat beralasan. Sepak bola modern tidak cukup hanya mengandalkan satu pola permainan. Ketika strategi utama berhasil dibaca lawan, sebuah tim harus memiliki solusi lain untuk mengubah jalannya pertandingan. Disinilah kemampuan seorang pelatih benar-benar diuji. John Hertman dituntut mampu membaca situasi pertandingan, menemukan titik lemah lawan, lalu mengubah pendekatan sebelum keadaan semakin sulit. Timnas Indonesia sendiri diprediksi menghadapi persaingan yang jauh lebih ketat. Tim-tim Asia Tenggara tentu tidak akan datang hanya untuk bertahan dan menerima tekanan. Mereka akan mempelajari permainan Indonesia, mengamati pola build-up, pergerakan pemain sayap, distribusi bola dari lini belakang, hingga cara Garuda melakukan pressing. Jika Indonesia terlalu mudah ditebak, maka kualitas individu yang dimiliki skuad pun belum tentu cukup untuk menyelamatkan pertandingan. Karena itulah plan B menjadi sangat penting. Ketika lawan menutup ruang di lini tengah, Hertman harus mempunyai alternatif untuk mengalihkan serangan ke sisi lapangan. Ketika permainan umpan pendek tidak berjalan efektif, opsi permainan langsung ke depan harus tersedia. Bahkan ketika serangan terbuka mengalami kebuntuan, bola mati, crossing, tembakan jarak jauh, maupun perubahan komposisi pemain harus menjadi bagian dari solusi. Fleksibilitas tersebut nantinya bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kegagalan. Tim yang memiliki banyak cara untuk menciptakan peluang akan jauh lebih sulit dihentikan. Lawan tidak akan pernah benar-benar mengetahui dari mana ancaman berikutnya datang. Inilah gambaran timnas Indonesia yang diharapkan publik ketika memasuki turnamen dengan tekanan besar seperti FIFA ASEAN Cup. Hertman juga harus berani melakukan perubahan ketika pertandingan tidak berjalan sesuai rencana. Pergantian pemain bukan sekadar mengganti pemain yang kelelahan, tetapi harus menjadi bagian dari strategi. Perubahan formasi, perubahan posisi, bahkan perubahan karakter permainan harus bisa dilakukan berdasarkan situasi di lapangan. Dengan materi pemain yang semakin beragam, Hertman sebenarnya memiliki banyak pilihan untuk menciptakan variasi tersebut. Di tengah tuntutan taktis itu, kabar positif datang dari salah satu pemain penting di lini belakang, Jai Itzes. Kondisi dan kesiapan sang kapten menjadi perhatian karena perannya bukan hanya sebagai pemain bertahan. Itzes memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan lini belakang sekaligus menjadi sosok yang dapat memberikan ketenangan ketika Indonesia berada dalam tekanan. Pengalaman bermain di kompetisi Italia menjadi modal berharga bagi Itzes. Menghadapi penyerang dengan kualitas tinggi di level Eropa, membuat sang bek memiliki pengalaman menghadapi berbagai karakter permainan. Pengalaman tersebut tentu sangat berguna ketika ia kembali memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan dengan intensitas tinggi. Kesiapan Itzes juga memberikan keuntungan besar bagi Hertman dalam menyusun komposisi pertahanan. Seorang pelatih tentu membutuhkan pemain yang bisa dipercaya untuk mengorganisasi lini belakang. Kehadiran bek yang memiliki kemampuan membaca permainan, memenangkan duel, menjaga posisi, sekaligus membantu proses pembangunan serangan dari belakang akan membuat pilihan taktis Hertman menjadi semakin luas. Bukan hanya kemampuan bertahan yang menjadi nilai penting. Itzes juga memiliki karakter kepemimpinan yang dibutuhkan sebuah tim nasional. Dalam pertandingan besar, komunikasi antar pemain sangat menentukan. Ketika garis pertahanan harus naik, ketika tim harus bertahan lebih dalam, atau ketika Indonesia sedang mendapat tekanan bertubi-tubi, keberadaan sosok pemimpin di lapangan bisa menjadi faktor yang sangat menentukan. Kabar mengenai kesiapan Itzes pun menjadi angin segar bagi skuad Garuda. Dengan kondisi pemain inti yang terjaga, Hertman dapat mempersiapkan struktur pertahanan tanpa harus terlalu khawatir mengenai minimnya pilihan di sektor belakang. Terlebih lagi, pertandingan turnamen regional seringkali ditentukan oleh detail-detail kecil yang tidak boleh diabaikan. Namun, cerita menarik bukan hanya datang dari Italia. Perkembangan positif juga muncul dari Belanda dan berkaitan dengan Mees Hilgers. Bek timnas Indonesia yang memperkuat FC Twente tersebut kembali menjadi perhatian setelah situasi di klubnya mengalami perkembangan yang cukup positif. Sebelumnya, situasi Hilgers sempat menjadi bahan pembicaraan. Posisi seorang pemain di klub tentu sangat berpengaruh terhadap kesiapan ketika membela tim nasional. Pemain yang mendapatkan menit latihan secara konsisten memiliki peluang lebih besar untuk menjaga kebugaran, sentuhan bola, kecepatan membaca situasi, serta kepercayaan dirinya. Karena itu, kembalinya Hilgers dalam aktivitas bersama skuad utama FC Twente menjadi kabar yang sangat berarti. Latihan bersama pemain utama memberikan kesempatan bagi sang bek untuk kembali menjaga ritme dan mempertahankan level kompetitifnya. Bagi timnas Indonesia, perkembangan tersebut tentu menjadi sesuatu yang patut diperhatikan. Semakin banyak pemain diaspora yang berada dalam kondisi kompetitif, semakin besar pula pilihan yang dimiliki Hertman. Pelatih tidak hanya membutuhkan nama besar,
tetapi juga pemain yang siap secara fisik dan mental ketika pertandingan dimulai. Ritme kompetisi di klub menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan pemain mampu tampil maksimal ketika mengenakan jersey merah putih. Perkembangan positif Hilgers juga memberikan keuntungan dari sisi psikologis. Seorang pemain akan lebih percaya diri ketika merasa dipercaya dan kembali mendapatkan kesempatan menunjukkan kemampuannya. Kepercayaan diri tersebut kemudian bisa dibawa ke tim nasional. Jika Hilgers datang dengan kondisi mental dan fisik yang baik, lini belakang Indonesia akan memiliki tambahan kekuatan yang sangat berharga. Situasi ini menunjukkan bahwa persiapan timnas Indonesia menuju FIFA ASEAN Cup tidak hanya berlangsung di dalam negeri. Banyak pemain yang menjadi bagian penting skuad Garuda justru menjalani persiapan bersama klub masing-masing di Eropa. Setiap perkembangan mereka di level klub secara tidak langsung akan memengaruhi kesiapan tim nasional. Di sisi lain, perhatian juga tertuju kepada perkembangan sepak bola Eropa yang melibatkan nama-nama besar. Salah satu sosok yang disebut dalam narasi perkembangan ini adalah Erik ten Hag. Pelatih yang memiliki pengalaman panjang di sepak bola Eropa tersebut menjadi nama yang menarik perhatian karena pandangannya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia dan kualitas pemain yang dimiliki Garuda. Jika dukungan atau penilaian positif dari sosok berpengalaman seperti ten Hag benar-benar muncul, hal tersebut tentu menjadi tambahan motivasi. Namun, bagi timnas Indonesia, pujian dari luar negeri tetap bukan tujuan akhir. Pengakuan sebenarnya harus dibuktikan melalui performa di atas lapangan. Sebab, reputasi tidak akan berarti apabila tidak diikuti hasil ketika pertandingan resmi dimulai. Inilah yang membuat FIFA ASEAN Cup menjadi begitu penting bagi John Hartman. Turnamen tersebut akan menjadi ruang bagi sang pelatih untuk menunjukkan apakah konsep permainan yang dibangunnya benar-benar mampu diterapkan dalam pertandingan kompetitif. Bukan hanya ketika Indonesia menghadapi lawan yang memberikan ruang, tetapi juga saat Garuda berhadapan dengan tim yang bertahan rapat dan memaksa pertandingan berjalan dalam tempo yang sulit. Materi pemain yang tersedia juga menjadi salah satu faktor yang membuat ekspektasi terhadap Hartman semakin tinggi. Timnas Indonesia kini memiliki banyak pemain yang mendapatkan pengalaman di luar negeri. Mereka datang dari berbagai lingkungan sepak bola dengan karakter permainan yang berbeda-beda. Tantangan terbesar Hartman adalah menyatukan semua pengalaman tersebut menjadi sebuah sistem yang harmonis. Memiliki banyak pemain berkualitas tidak otomatis membuat sebuah tim menjadi kuat. Sepak bola tetap membutuhkan koordinasi, chemistry, disiplin posisi, serta pemahaman terhadap tugas masing-masing. Pemain dengan kemampuan individu tinggi harus mengetahui kapan menyerang, kapan bertahan, kapan menekan, dan kapan memberikan ruang kepada rekan setimnya. Disinilah kemampuan Hartman kembali dipertaruhkan. Ia harus membangun sebuah tim, bukan sekadar mengumpulkan pemain bagus. Setiap pemain harus memahami perannya. Pemain belakang harus mengetahui kapan membangun serangan dan kapan mengamankan area pertahanan. Gelandang harus mampu menghubungkan lini. Sementara pemain depan harus memahami bagaimana membuka ruang sekaligus memberikan tekanan kepada lawan. Jika semua elemen tersebut berhasil disatukan, Indonesia akan memiliki kekuatan yang jauh lebih sulit diprediksi. Plan A bisa menjadi senjata utama, sementara plan B dan bahkan variasi berikutnya dapat menjadi jawaban ketika pertandingan tidak sesuai dengan skenario awal. Tim seperti inilah yang mampu bertahan dalam turnamen panjang dengan tekanan tinggi. Publik juga ingin melihat keberanian Hartman dalam mengambil keputusan. Tidak selamanya sebuah pertandingan harus dimenangkan dengan cara yang sama. Ada pertandingan yang membutuhkan penguasaan bola, tetapi ada pula laga yang menuntut serangan cepat dan permainan lebih langsung. Kemampuan beradaptasi terhadap karakter lawan akan menjadi salah satu ukuran penting kualitas Hartman. Lebih jauh lagi, FIFA ASEAN Cup akan memperlihatkan seberapa matang perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Jika sebelumnya Indonesia sering dianggap sebagai tim yang sedang membangun fondasi, kini ekspektasinya telah berubah. Banyak pihak mulai menempatkan Garuda sebagai salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara. Karena itu, tekanan kepada Hartman juga semakin besar. Ketika sebuah tim memiliki pemain berkualitas dan ambisi besar, publik tentu menginginkan hasil maksimal. Tidak cukup hanya bermain bagus selama beberapa pertandingan. Konsistensi, ketenangan menghadapi tekanan, serta kemampuan memenangkan pertandingan-pertandingan penting akan menjadi ukuran sebenarnya. Itzes, Hilgers, dan para pemain diaspora lainnya nantinya bukan hanya membawa nama klub masing-masing. Mereka membawa harapan jutaan pendukung timnas Indonesia. Setiap pengalaman yang mereka dapatkan di Eropa diharapkan dapat memberikan pengaruh positif ketika mereka berkumpul bersama skuad Garuda. Namun, semua itu tetap kembali kepada satu pertanyaan besar. Apakah John Hartman mampu mengubah potensi tersebut menjadi kekuatan nyata? Apakah ia bisa membuat Indonesia memiliki permainan yang dominan sekaligus fleksibel? Dan yang paling penting, apakah ia mampu menemukan solusi ketika strategi utama tidak berjalan? Jawabannya akan terlihat ketika pertandingan benar-benar dimulai. Lapangan hijau tidak mengenal reputasi, nama besar, ataupun ekspektasi. Semua harus dibuktikan melalui permainan selama 90 menit. Kesalahan kecil bisa mengubah hasil pertandingan, sementara keputusan taktis yang tepat dapat membawa sebuah tim menuju kemenangan. FIFA ASEAN Cup akhirnya menjadi panggung yang sangat menentukan bagi Hartman. Bukan hanya mengenai trofi,
tetapi juga mengenai identitas permainan yang ingin ia bangun bersama timnas Indonesia. Jika ia mampu memaksimalkan pemain diaspora, menjaga keseimbangan antara pemain bertahan dan menyerang, serta menghadirkan plan B yang efektif, Garuda akan menjadi tim yang jauh lebih sulit ditaklukkan. Kini, seluruh perhatian mulai mengarah kepada persiapan terakhir. Kondisi Jai Itzes, perkembangan MS Hilgers, kesiapan pemain diaspora, serta kemampuan Hertman menyusun strategi akan menjadi rangkaian cerita yang terus dinantikan. Setiap perkembangan kecil bisa memiliki dampak besar terhadap komposisi akhir timnas Indonesia. Satu hal yang jelas, tekanan terhadap John Hertman bukanlah sesuatu yang akan berkurang. Justru semakin dekat turnamen, semakin tinggi tuntutan yang berada di pundaknya. Publik ingin melihat perubahan nyata, bukan sekadar janji. Mereka ingin melihat timnas Indonesia memiliki karakter, mental pemenang, serta kemampuan untuk mengubah strategi ketika pertandingan menuntutnya. Jika seluruh potensi tersebut berhasil disatukan, FIFA ASEAN Cup bisa menjadi titik penting dalam perjalanan baru skuad Garuda. Timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa perkembangan pemain di luar negeri, pengalaman di kompetisi Eropa, dan kerja keras di level nasional dapat menghasilkan sebuah tim yang benar-benar kompetitif. Pada akhirnya, inilah ujian sesungguhnya bagi John Hertman. Bukan sekadar seberapa bagus plan A yang ia miliki, melainkan seberapa cepat ia menemukan jawaban ketika plan A tidak bekerja. Bukan sekadar seberapa banyak pemain diaspora yang tersedia, melainkan seberapa baik ia mengubah kualitas individu mereka menjadi kekuatan kolektif. Kini tinggal menunggu bagaimana semua potongan puzzle tersebut disusun. Jai Itzes dengan pengalaman dan kepemimpinannya, MS Hilgers dengan perkembangan positifnya di level klub, para pemain diaspora dengan pengalaman Eropa, serta John Hertman dengan tuntutan untuk menghadirkan strategi yang fleksibel. Semua akan bertemu dalam satu panggung bernama FIFA ASEAN Cup. Dan ketika pertandingan pertama akhirnya dimulai, tidak ada lagi ruang untuk sekadar berbicara. Semua harus dibuktikan. Apakah timnas Indonesia benar-benar sudah memiliki level permainan yang berbeda? Apakah plan B Hertman mampu menjadi pembeda? Dan apakah skuad Garuda dengan kekuatan pemain diaspora mampu mengangkat trofi? Jawabannya hanya akan lahir dari lapangan hijau, ketika perjuangan merah putih benar-benar dimulai.